Yuk nikmati Alkitab, firman Tuhan. Alkitab mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita harus banyak-banyak merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ini Alkitab versi firman Allah yang hidup. Aku telah banyak merenungkan firman-Mu dan menyimpannya di dalam hatiku sehingga aku terhindar dari berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita perhatikan, aku telah banyak merenungkan firman-Mu, menyimpannya dalam hatiku sehingga aku terhindar dari berbuat dosa. Menyimpan firman Tuhan banyak-banyak di dalam hati dan pikiran kita ini penting sekali. Supaya apa? Supaya kita terproteksi, supaya kita terhindar dari berbuat dosa. Karena firman Tuhan katakan begini, dari dalam hati itu terpancar kehidupan. Jadi hati kita inilah sumber kehidupan kita. Amsal 4:23 dengan jelas mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Alkitab dengan jelas memerintahkan kita untuk menjaga hati kita ini dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan artinya hal ini hal yang penting, serius, dan harus diusahakan dengan kesungguhan hati, ketekunan, dan juga dengan cara yang benar. Karena kalau caranya keliru, maka yang terpancar keluar bukanlah hal-hal yang memberikan kehidupan bagi sekitar kita, tapi yang terpancar keluar adalah hal-hal yang justru malah tidak membuat orang menjadi lebih baik. Yohanes 7 ayat 38 mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara, bahwa inilah jati diri seorang anak Tuhan. Seorang anak Tuhan yang benar, yaitu mengenai orang yang percaya kepadaku. Yohanes 7 ayat 38 dalam versi bahasa Indonesia masa kininya, Alkitab mengatakan begini, mengenai orang yang percaya kepadaku, tertulis dalam Alkitab, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup. Inilah jati diri, esensi orang yang percaya kepada Tuhan. Dari dalam hatinya itu akan mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup bagi sekitarnya. Matius 5 ayat 9 mengatakan begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini esensi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa yang keluar dari hati kita, yang mengalir keluar dari hati kita, mempengaruhi sekitar kita, itu adalah kehidupan yang selalu membawa damai. Inilah kenapa kita, Alkitab dengan jelas mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Dalam hidup kita sehari-hari, apa yang terpancar keluar dari dalam kehidupan kita? Apakah hidup kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kesombongan, penuh dengan emosi, penuh dengan amarah, penuh dengan mudi yang tidak jelas mudi? Alkitab sudah mengajarkan kepada kita dari ayat yang pertama kali tadi saya baca, bahwa kita harus lebih banyak mengisi pikiran ini dengan firman Tuhan, hati ini dengan firman Tuhan. Inilah pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak pernah mengisi hati pikiran ini dengan firman Tuhan, maka yang akan mendapat kesempatan adalah si iblis. Perhatikan, bahwa dikatakan bahwa iblis itu berjaga, lawan kita si iblis itu berjalan keliling. Itu 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu selalu berjalan keliling, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia selalu siap sedia untuk apa?
untuk menerkam kita, menelan kita, menghancurkan hidup Bapak Ibu dan hidup saya. Supaya apa? Supaya kita tidak menghasilkan kehidupan. Supaya yang keluar dari dalam hati kita ini bukan hal-hal yang baik, tapi kita dihancurkan rasa percaya kita, rasa damai kita, rasa sukacita kita, dan yang paling mengerikan adalah rasa percaya kita kepada Tuhan. Itu Tuhan, iblis hancurkan. Iblis selalu ingin menghancurkan iman percaya kita, membuat kita meragukan Tuhan, membuat kita mempertanyakan Tuhan. Ketika itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, pelan demi pelan, perlahan namun pasti iman kita akan hilang. Dan kalau iman kita gugur, tidak ada lagi damai dalam hati ini. Itulah kenapa sebabnya Alkitab mengajarkan, isilah pikiran kita, isi hati kita banyak-banyak dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iblis tidak punya kesempatan. Sekarang coba Bapak Ibu Saudara sekalian bayangkan. Kalau iblis berjalan keliling, dia coba mengisi terus, dia selalu siap sedia. Sedangkan kita nggak pernah siap sedia mengisi hati dan pikirannya dengan firman. Kita akan jadi sasaran empuk iblis. Dan iblis akan terus menanamkan benih kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, mudi, emosi, amarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kita tidak akan bisa menguasai hidup kita. Hidup kita akan menderita. Dan orang-orang di sekitar kita juga akan menderita. Inilah pentingnya kenapa kita harus belajar membangun budaya mencintai Alkitab firman Tuhan. Mengisi hati dan pikiran ini dengan firman Tuhan. Mengisinya banyak-banyak. Bahkan Alkitab mengajarkan di Kolose 3 ayat yang 16. Biarlah perkataan Kristus tinggal di dalam kamu dengan melimpah. Jadi perkataan Kristus tinggal dalam hati dan pikiran kita itu dengan melimpahnya. Namanya melimpah. Itu artinya luber keluar. Dan tidak ada kesempatan bagi si kunyuk atau si iblis itu mengisi hati pikiran kita dengan intimidasi. Ayo, belajar membangun budaya cinta firman Tuhan. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan secara melimpah, setiap hari, setiap saat, setiap ada waktu. Kita pakai waktu itu untuk apa? Mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Bagi yang belum mengisi hatinya, pikirannya dengan firman Tuhan, belum terlambat. Inilah kesempatannya untuk kita semua membangun budaya cinta Alkitab firman Tuhan. Amin.